Delta atau KLB. Nah, Bapak Ibu sekalian, situasi global begitu, kemudian ini data ada 20 negara yang sudah melaporkan dengan kasus yang tadi saya sudah sebutkan berjumlah sekitar 280 ya. Selanjutnya untuk pemahaman kita bersama, definisi dari kasus hepatitis akut yang belum diketahui ini itu ada 3 dan saat ini dikembangkan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah confirm atau konfirmasi. Nah, karena penyakit ini baru dan belum diketahui, maka sampai saat ini belum ada definisi tentang konfirmasi ini atau confirm. Yang kedua, klasifikasi adalah probable. Probable ini disebut probable apabila ditemukan gejala-gejala dan tanda-tanda hepatitis akut. Ya, nah tanda-tanda gejala itu ada 2, yaitu gejala gastrointestinal yang dikeluhkan oleh pasien atau yang terlihat oleh kita atau oleh keluarga. Yang pertama dikeluhkan sakit perut, mungkin kembung, kemudian mual sampai buta, dan ada diare. Kemudian berlanjut apabila memberat maka akan timbul kuning atau kekuningan di mata atau di skleranya, kemudian di seluruh tubuh, disertai dengan urin atau air kencing yang berwarna seperti teh, dan BAB-nya itu seperti dempul atau pucat keputihan. Nah, berlanjut lagi, pasien ini bisa mengalami kejang, kemudian juga bisa menurun kesadarannya. Nah, yang dikelompokkan dalam probable ini, apabila di dalam pemeriksaan laboratorium itu tidak ditemukan hepatitis A, B, C, D, dan E. Ya, jadi sudah disingkirkan. Setelah diperiksa itu tidak ditemukan. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang awal yaitu SGOT atau SGPT-nya lebih dari 500 international unit per liter. Dan juga masuk dalam kriteria probable ini adalah usianya di bawah 16 tahun. Kemudian satu lagi kriteria yaitu epilink. Epilink ini sama dengan yang di atas, probable tadi, tapi usianya itu segala usia. Kalau yang probable tadi kan di bawah 16 tahun. Dan satu lagi ciri epilink ini adalah kontak erat dengan kasus probable yang ditemukan. Ya. Nah, satu lagi kriteria dalam definisi kasus adalah pending case atau kasus yang dipending, yaitu kasus dengan gejala tadi sama, tetapi belum ada hasil pemeriksaan hepatitis A sampai E tadi. Itu untuk definisi kasus ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kami akan mengupdate situasi di negara kita, di Indonesia. Jadi sampai saat ini, hari ini ada 18 kasus yang bergejala. Ya, saya ulangi, ada 18 kasus yang bergejala yang disebut dengan acute hepatitis of unknown etiology atau hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Dari 18 kasus ini satu probable ada 1 orang, kemudian pending classification itu ada 9, kemudian discarded itu artinya disingkirkan, ya, disingkirkan itu sebanyak 7 dan dalam proses verifikasi itu 1 orang. Yang discarded ini disingkirkan dari diagnosis akut hepatitis ini karena ya dia ada hepatitis A ternyata. Kemudian 1 kasus ada hepatitis B. Kemudian ada ternyata dia tipes darah tinggi ya. Yang 2 kasus lagi usianya di atas 16 tahun ya. Ini sebarannya yaitu ada di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat 1, Kepulauan Babel,
kemudian DKI Jakarta 1, Jawa Timur 1, dan Kalimantan Timur 1. Ya. Ini sebaran per provinsi untuk 18 kasus. Dari 18 kasus itu ada 9 yang laki-laki, perempuan 8, dan 1 lagi dalam proses verifikasi ya. Dengan usia yang paling banyak adalah 5 sampai 9 tahun, ada 6 orang ya. Kemudian di atas 15 sampai 20 tahun ada 4 orang ya. Tadi domisili atau sebarannya yang terbanyak ada di DKI sebanyak 12 orang ya. Masing-masing provinsi yang telah melaporkan dan masuk dalam kriteria ini ada 6 orang. Kemudian dari 18 ini pasien ada yang meninggal 7 orang dan hidup 11 orang ya. Bapak Ibu sekalian, gejala-gejala yang timbul di pasien ini yang sebanyak 18 ini, yang pertama ada demam ya, sebanyak 72,2%, tapi tidak tinggi ya. Kemudian mual, muntah, kemudian hilang nafsu makan, diare akut, kemudian malaise itu dia lebah ya, lesu, nyeri bagian perut, mungkin kembung-kembung itu, kemudian nyeri pada otot-otot dan sendi, kemudian kuning di mata, termasuk kulit, gatal-gatal. Ini jumlah pasien yang mengeluhkan itu gejala-gejalanya. Kemudian urin seperti air teh juga, ya, dan juga ada sesak napas yang tidak diketahui pada pasien ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami ingin menyampaikan tampilan pengamatan SKDR ya. SKDR itu adalah sistem kewaspadaan dini dan respon ya. Di sini ada diare akut, kemudian suspek demam tipoid dan sindroma jaundice akut, sindroma kuning akut ya. Nah ini kita lihat secara nasional, yaitu data-data grafik pasien dengan diare. Kemudian ini berdasarkan provinsi, ya bisa dilihat gejala-gejalanya tadi yang diare. Kemudian, saya lanjutkan dulu ini dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sindroma jaundice akut ini adalah sindroma kuning pada mata dan bagian kulit ya, bagian pada kulit. Nah, di mana setiap puskesmas dan rumah sakit itu harus melaporkan gejala yang ada ini, yaitu gejala kuning yang terlihat pada mata maupun kulit atau badan. Tetapi untuk hepatitis akut ini harus ada gejala awalnya. Nah, kemarin terjadi di banyak kabupaten kota di Jawa Tengah, itu sindroma jaundice-nya meningkat. Setelah kita klarifikasi, ternyata pasien tersebut ikterik ya, atau kuningnya karena pada saat kelainan di saat lahir yang disebut dengan ikterik neonatorum ya. Nah ini kita bisa dilihat data-datanya di beberapa provinsi. Nah sekarang kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian upaya apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan adanya kasus-kasus di hepatitis di Indonesia ini. Yang pertama mengumpulkan informasi yang cepat ya. Jadi tanggal 3-4 Mei ini kita melakukan PICON, videokonferensi dengan CDC Amerika dan juga ke Inggris pemerintahnya untuk mendapatkan informasi atau pengalaman lesson learned dari mereka. Kemudian tanggal 25 April pemantauan informasi global dan regional melalui portal informasi resmi baik WHO, ECDC, dan
pemerintah Inggris. Kemudian apa yang sudah dilakukan juga di dalam meningkatkan kewaspadaan publik ya. 27 April Kementerian Kesehatan telah membuat surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini. Disebarkan ke seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit dan puskesmas agar semuanya waspada dengan hepatitis akut ini. Kemudian sudah dilakukan juga press release dan pembuatan media komunikasi risiko bagi masyarakat. Kemudian tanggal 9 Mei, Kementerian Kesehatan sudah melakukan technical briefing dengan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan langkah-langkah penanggulangan terhadap kasus hepatitis ini. Kemudian upaya deteksi sejak 3 Mei sampai sekarang sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi atau surveillance terhadap kasus hepatitis akut ini. Kemudian dilakukan analisa patogen yang menggunakan whole genome sequencing technology. Kemudian juga melakukan pengembangan sistem untuk pelaporan kasus menggunakan NAR ini, ya, yang seperti halnya dengan kasus COVID yang lalu, ya. Dan upaya terapeutik bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, dan juga IDI, itu telah menyusun pedoman tata laksana kasus, baik di tingkat primer, sekunder, maupun di tingkat tersier di rumah sakit rujukan. Ini contoh protokol kewaspadaan hepatitis akut yang harus dilakukan oleh seluruh pasienkes yang ada di seluruh Indonesia, baik di tingkat puskesmas maupun di tingkat rumah sakit. Dengan form ini, maka seluruh pasienkes ini diharapkan dapat mengisi ini dengan tepat, dengan real time, sehingga dapat dikolek data secara nasional. Begitupun dengan laboratorium, ya. Jadi update sistem laboratorium juga dibuat bagaimana dapat melaporkan hasil-hasil laboratorium yang dilakukan secara berjenjang, sehingga secara nasional kita dapat mendapatkan hasil-hasil laboratorium pemeriksaannya secara real time. Bapak Ibu sekalian, kami tambahkan informasi untuk kewaspadaan kita bersama, maka harapannya kepada seluruh masyarakat itu dapat betul-betul memahami, mengenal gejala awal dari hepatitis akut ini, yang seperti saya sebutkan tadi, gejala gastrointestinal yang meliputi keluhan di daerah perut, mulai dari kembung, sakit perut, mual, muntah, dan seterusnya, termasuk diare. Kemudian gejala lanjut yaitu dapat terlihat matanya kuning, gejala kulitnya juga terlihat kuning dengan disertai urin atau kencing anak tersebut yang berwarna seperti air teh, dan juga BAB-nya itu terlihat seperti dempul atau keputihan. Dan tentu saja dengan mengenal kasus ini lebih awal, kita akan lebih care, peduli kepada anak tersebut untuk melakukan langkah-langkah lanjutnya. Jangan sampai anak ini mendapatkan atau menjadi keluhan yang lebih berat. Ya, dengan gejala awal tadi, maka harapannya dapat dilakukan pemeriksaan atau konsultasi ke dokter, puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Begitupun kepada tingkat puskesmas atau rumah sakit atau dokter yang merawat, maka juga harus mengenal keadaan ini. Diharapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ini dapat melakukan langkah-langkah cepat agar pasien ini dapat tertolong dan tidak dalam keadaan jatuh ke yang lebih berat atau sampai meninggal. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang perlu disampaikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, maka pemeriksaan SGOT-OSGPT
ini menjadi dasar untuk menegakkan diagnosis. Begitu diagnosis, begitu SGPT, SGOT ini di atas 500 international unit per liter, maka ini menjadi bagian dari tanda-tanda atau indikasi hepatitis akut. Selanjutnya, ada 4 pemeriksaan sampel yang perlu diketahui, terutama dari puskesmas, kemudian rumah sakit ataupun dokter. Maka pasien ini akan diambil darah untuk memeriksakan selain SGOT, SGPT tadi, yaitu memeriksa hepatitis A, B, C, dan E. Juga akan diambil swab nasofaring, hidung, kemudian orofaring atau di lewat mulut untuk memberikan pemeriksaan adakah virus-virus yang lain. Dan juga pemeriksaan swab rektal, yaitu dubur, untuk juga melihat apakah ada virus penyebab selain A, B, C, D, E tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang perlu kami update, dan tentu saja kami ingin nanti teman-teman wartawan dapat memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwasanya di samping kita tenang, kemudian tidak panik, tapi tetap waspada agar kita semua secara bersama-sama dapat menangani kasus ini dengan baik. Nah, pengalaman kita di pandemi COVID, saya kira ini juga sangat berharga. Kita dapat memberikan layanan khususnya di penyakit infeksi ini dengan cepat. Sehingga dengan pengalaman ini, tentu saja kita akan lebih terpadu ya dalam penanganan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja bagi masyarakat atau kita semua, upaya-upaya umum di dalam pencegahan kita ini yang perlu dilakukan karena penyebaran kasus hepatitis ini melalui saluran pencernaan, maka cuci tangan dengan sabun dan sering cuci tangan itu merupakan kewajiban untuk kita mencegah penularan ini. Kemudian dengan makanan atau minuman yang dimasak dan sampai matang, kemudian juga di dalam penyajiannya, terutama anak-anak yang disuapi oleh ibunya, keluarganya atau pembantu, maka juga harus menjaga kebersihan tangan dan juga menjaga bagaimana higienis makanan yang dimakan atau minuman itu betul-betul terjaga. Dan tentu saja karena ini juga ada sekitar 25% ini diduga seperti yang dilaporkan di pemerintah Inggris, itu juga penyebarannya melalui saluran pernapasan. Maka memakai masker itu merupakan kewajiban bagi kita semua, kemudian juga menjaga jarak dan sekaligus juga menghindari kerumunan. Saya kira demikian teman-teman sekalian, dan nanti kalau ada pertanyaan saya akan coba menjawab. Mudah-mudahan informasi ini dapat diterima dan disampaikan kepada seluruh masyarakat. Demikian, terima kasih.